Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1686. Setelah makan malam, Don Zichen mengeluarkan rantai hitam. Apa ini? Mu Qianji sibuk bertanya setelah melihatnya. Kalung itu, kata Tang Zichen. Han, jam berapa sekarang untuk menyimpan kalung itu? Wanita mana di alam fanamu yang memilikinya? Mu Qianji berpikir itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Tang Zichen, diawetkan dari alam fana ke alam spiritual. Haha, kamu terlalu banyak berpikir, ini adalah harta ajaib. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen segera melemparkan rantai itu, dan dengan suara gemerincing, seorang pria rantai setinggi 7 atau 8 meter muncul di luar sandong. Ini, Yuanying Chainman tahap ke-9 itu. Tapi, Chainman Yuanying tahap ke-9 itu sepertinya tidak setinggi ini. Mu Qianji berkata dengan kaget. Itu benar, ini Iron Chainman, aku sudah membawanya pergi dari harta sihir ini. Karena aku menggunakan Immortal Ki untuk mendorongnya, kekuatan yang diberikan oleh Chainman di tanganku jauh lebih kuat daripada di tangan pria Yuanying tahap ke-9 itu. Anda dapat mengetahui dengan melihat fisik manusia rantai yang sekarang tingginya sekitar 7 meter, sementara tingginya tidak pernah lebih dari 5 meter di tangan Yuanying tahap ke-9 sebelumnya. Surga, jadi pria berantai ini sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Omong kosong, lebih kuat lebih dari sedikit, itu berkembang sangat banyak. Sekarang aku akan mengorbankannya lagi dan membesarkannya menjadi senjata sihir superior tingkat menengah. Dalam hal ini, itu akan menjadi lebih kuat, kurasa, sekali. Saya meningkatkannya menjadi senjata sihir superior tingkat menengah. Pria berantai ini, saya pikir itu akan dapat merobek Ning Baojun hidup-hidup. Apa? Merobek Ning Baojun hidup-hidup? Ning Baojun itu adalah tahap peninggian. Ya, Ning Baojun itu paling banyak berada di tahap kedua keluaran. Jika aku meningkatkan manusia rantaiku ke senjata sihir superior menengah dan menggunakan ki abadiku untuk mendesaknya, hehe, pertempuran dengan Ning Baojun bukan tidak mungkin. Tang Zichen penuh antisipasi. Jika dia bisa merobek Ning Baojun hidup-hidup, itu akan luar biasa, dan Tang Zichen bisa menebas sebagian besar anggota keluarga Ning terkuat yang dikirim oleh Sekte Awan Terbang. Seluruh keluarga Ning hanya 8 di luar kotak, jadi bagaimana banyak dari mereka yang masih bisa menjadi ancaman bagi Tang Zichen? Mu Qianji bertanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengorbankan manusia rantai ini ke tingkat menengah atas? Aku tidak yakin tentang itu, tapi rantai itu terbuat dari bahan yang luar biasa, menurutku kemungkinannya tinggi, tidak perlu waktu lama. Bagaimanapun, tidak peduli berapa lama, lakukan yang terbaik untuk mengorbankannya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menutup matanya dan mulai mengorbankan manusia rantai. Sebelumnya, Tang Zichen akan memberikannya kepada Mu Qianji sebagai kalung, tetapi sekarang itu ada di tangan Tang Zichen, itu akan lebih berguna, jadi Tang Zichen menggunakannya sendiri untuk saat ini, dan itu tidak akan terlambat untuk memberikannya kepada Mu Qianji sebagai kalung nanti. Suatu malam tanpa sepatah kata pun, Tang Zichen menghabiskan sepanjang malam mengorbankan manusia rantai besi sampai subuh keesokan harinya. Meskipun telah dikorbankan untuk satu malam, itu tidak ditingkatkan begitu cepat ke tingkat menengah atas dan Tang Zichen tidak bisa cemas. Qianji, ayo pergi, saatnya kita pergi ke kota Tianbao, manusia rantai besi akan dikorbankan perlahan, dan suatu hari itu akan menjadi senjata sihir tingkat menengah. Tang Zichen dan Mu Qianji menggunakan metode perubahan penyamaran, mereka telah mengubah penampilan mereka. Tang Zichen menjadi seorang lelaki tua dan Mu Qianji menjadi seorang wanita. Tang Zichen dengan hati-hati melakukan perjalanan ke kota permata surgawi. Perjalanan ke kota Tianbao ini hanya untuk menemukan Tang Jingtian. Tentu saja, untuk Tang Huan, Tang Zichen tidak mengkhawatirkannya. Sejauh ini, Tang Huan pasti belum ditemukan oleh Ning Clan, jika tidak, Ning Clan telah dimusnahkan.
Adapun kemana Tang Huan dan yang lainnya pergi, Tang Zichen menebak bahwa mereka seharusnya melakukan perjalanan pelatihan atau mungkin mereka bahkan belum tahu apa yang telah terjadi. Tang Zichen membawa Mu Qianji dengan hati-hati dan menghabiskan 2 hari akhirnya tiba di kota Tianbao. Langit kota Tianbao bolak-balik, banyak pusat kekuatan keluarga Ning Yuanying mengintip, seluruh kota Tianbao dibuat gelisah, dan dalam kegelapan gerbang kota ada juga orang-orang keluarga Ning yang memantau. Kontrol, begitu keberadaan Tang Zichen ditemukan, alarm segera dibunyikan. Tang Zichen dan Mu Qianji dengan mudah memasuki kota Tianbao. Mereka berpura-pura lewat di depan gerbang utama keluarga Tang, dan dari luar gerbang, sepertinya tidak terjadi apa-apa pada keluarga Tang, tetapi Tang Zichen dapat dengan jelas mencium bau samar darah di udara. Tampaknya keluarga Tang memang telah dimusnahkan oleh keluarga Ning. Tang Zichen tiba di sebuah restoran, tempat paling mudah untuk mengetahui informasi di tempat yang ramai. Tang Zichen menarik pemilik penginapan ke samping. "Senior, apa yang kamu lakukan?" Pemilik penginapan memandang Tang Zichen dengan ketakutan, berpikir bahwa Tang Zichen adalah orang yang memantau kelompok di langit. "Jangan khawatir, jangan gugup, aku bukan grup itu, aku bertanya padamu, bagaimana kabar keluarga Tang sekarang?" "Keluarga Tang telah musnah. Semua orang mati. Tidak ada yang tersisa." "Itu tidak benar, saya dengar ada beberapa yang tidak ada di rumah hari itu, jadi mereka tidak dibunuh, tapi yang tidak dibunuh bersembunyi." "Siapa saja yang tidak ada di rumah hari itu?" "Aku tidak tahu tentang itu, tidak mungkin semua orang di keluarga Tang kebetulan ada di keluarga itu." "Apakah kamu tahu Tang Jingtian?" "Kenali." "Apakah dia mati?" "Sepertinya tidak," kata penjaga toko itu. "Oke, aku tidak akan bertanya padamu, dan ingat, jangan bilang kamu pernah melihatku." "Janji untuk tidak mengatakannya. Bawakan aku makanan." "Oke, tunggu sebentar." Penjaga toko segera pergi dan memesannya. Hati Tang Zichen lega melihat paman kelimanya tidak mati. Tang Zichen makan makanan di restoran dan sudah larut, lalu dia memesan kamar tempat dia akan mengorbankan manusia rantai. Keesokan harinya, Tang Zichen bersiap untuk keluar dan membunuh beberapa orang dari keluarga Ning. Tang Zichen keluar pagi-pagi sekali. Tang Zichen pertama kali tiba di gerbang kota. Tang Zichen mengamati sejenak, ada sekitar 3 pusat kekuatan Yuanying keluarga Ning di gerbang kota pada tahap ke-7, ke-6, dan ke-8 dari Yuanying. Tang Zichen menutupi wajahnya sejenak, lalu dengan cepat bergegas. "Siapa kamu?" 3 pria yang diam-diam menjaga daerah itu segera mengepung Tang Zichen. Tang Zichen terkekeh dan berkata, "Aku kakekmu. Mencari kematian." Mereka bertiga sangat marah. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan dengan membalikkan tangannya, pria berantai itu dikorbankan olehnya. "Wow, bukankah ini tali surgawi? Bunuh." Pikiran Tang Zichen bergerak, dan Iron Chain Man pergi menuju tahap ke-8 Yuanying untuk membunuh. Pada saat yang sama, Tang Zichen menggunakan 2 hal dalam satu pikiran, tidak hanya mengendalikan manusia rantai besi, tetapi juga menggunakan cermin tungku surgawi itu sendiri. Dalam waktu kurang dari setengah detik, Tang Zichen membunuh tahap ke-6 Yuanying itu, sementara manusia rantai besi bahkan lebih kuat, dan dengan satu pukulan kering, tahap ke-8 Yuanying itu dipukuli sampai menjadi bubur, dengan hampir tidak ada kemampuan untuk melawan, dan dari tentu saja, Yuanying dan dagingnya berubah menjadi bubur bersama. Tahap ke-7 Yuanying yang tersisa segera mencoba melarikan diri. Bang! Pria berantai itu berbalik dan mengepalkan tangan yang lain, dan dalam sekejap mata, dia meledakkan tahap ke-8 Yuanying yang mencoba melarikan diri tanpa kemungkinan Yuanying keluar dari tubuhnya di semua. Membunuh ketiganya, Tang Zichen nyaris tidak membuang energi. "Hahaha." Tang Zichen tertawa keras, lalu dengan cepat menghilang. Tidak ada yang tahu berapa banyak anggota keluarga Ning yang ada di kota Tianbao. Tang Zichen baru saja lupa bertanya. Itu tidak masalah, karena di langit Tang Zichen melihat seorang pria dari tahap ke-5 dari tahap Yuanying melayang, tampaknya terbang menuju pintu masuk kota.
Benar saja, dalam beberapa detik bayi laki-laki tahap kelima itu terbang turun. Di mana orang-orangnya? Pria itu bingung, dia ingat dengan jelas bahwa ada 3 klan yang diam-diam menjaga tempat itu, mengapa mereka menghilang dalam sekejap? Tang Zichen tiba-tiba muncul di belakangnya, siapa yang kamu cari? Apa yang kamu lakukan orang tua? Bagaimana kamu berbicara denganku? Pria tingkat kelima Yuan Ying itu melihat bahwa itu adalah orang tua dari tingkat kelima harmoni spiritual dan mengutuk dengan keras. Bang! Tiba-tiba tangan besi menyerang. Pria tahap kelima Yuan Ying itu hancur di bagian bawah tubuhnya dan dia segera melepaskan tubuh Yuan Yingnya. Tang Zichen dengan sengaja bahkan tidak menghancurkan Yuan Yingnya. Tang Zichen meraih Yuan Yingnya sekaligus dan pada saat yang sama, sebuah jarum menusuk Yuan Yingnya sehingga dia tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri atau Tang Zichen dapat membunuhnya sebelum dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Senior, jangan bunuh aku. Bayi itu panik dan memohon belas kasihan. Tang Zichen bertanya, keluarga Ning Anda, berapa banyak orang yang berjongkok di kota Tianbao? Senior, kamu, siapa kamu? Jangan pedulikan siapa aku, katakanlah. Saya berkata, keluarga Ning kami mengirim lebih dari 10 orang kuat untuk jongkok di sini kali ini, tetapi senior Ning Baojun, beberapa hari yang lalu, mengambil beberapa, dan sekarang hanya 7 yang tersisa di kota Tianbao. 3 menjaga gerbang kota, keluarga Tang menjaga 3, dan saya bertanggung jawab atas patroli langit. Baiklah, 3 orang yang menjaga keluarga Tang, kekuatan apa yang mereka miliki? Tang Zichen bertanya. 2 Yuan Ying tahap ke-9, dan 1 tahap ke-8 Yuan Ying. Sangat kuat. Tang Zichen terkejut, dan tidak tahu apakah Tang Zichen dapat menghadapinya sekarang. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, kekuatan Tang Zichen telah meningkat pesat sejak dia memiliki Chain Man. Tang Zichen bertanya, Ning Baojun belum kembali. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Sekte Awan Terbang, dan kami juga memiliki orang-orang yang berjongkok di Sekte Awan Terbang. Baiklah, kamu bisa pergi ke neraka. Senior tidak. Tanpa menyelesaikan kalimatnya, jiwa tahap kelima Yuan Ying itu dibunuh oleh Tang Zichen. Untungnya, Tang Zichen telah menusuknya dengan jarum sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Jika dia melakukannya, seluruh kota permata surgawi mungkin akan mati atau terluka. Tang Zichen segera pergi ke keluarga Tang. Karena Ning Baojun tidak berada di kota Tianbao, Tang Zichen dapat membunuh semua anggota keluarga Ning sesuka hatinya. Tang Zichen langsung melewati gerbang dan masuk ke keluarga Tang. Berhenti. Begitu Tang Zichen memasuki gerbang keluarga Tang, seorang lelaki kuat dari tingkat ke-8 Yuan Ying melompat turun dari atap dan menghentikan Tang Zichen. Hantu tua, apakah kamu juga anggota keluarga Tang? Pria tahap ke-8 Yuan Ying itu bertanya. Tang Zichen berkata, aku bukan hantu tua, aku di sini untuk menjagamu. Mencari kematian. Tahap ke-8 Yuan Ying itu akan menyerang. Bang! Tang Zichen langsung mengorbankan manusia rantai, dan manusia rantai menghancurkan langkah ke-8 Yuan Ying itu dengan pukulan, menumpahkan puing-puing ke seluruh tanah. Tang Zichen mendengus, yang mencari kematian adalah kamu. Tang Zichen terbang ke atap dan berteriak, ada 2 lagi, keluarlah. Detik berikutnya, di salah satu halaman keluarga Tang, 2 tahap ke-9 Yuan Ying terbang keluar. Anda! Tang Zichen tidak menunggu keduanya berbicara, dan segera bergerak. Pria berantai itu membunuh salah satu dari mereka dengan pukulan ke arah salah satu tahap ke-9 Yuan Ying. Tahap ke-9 Yuan Ying itu ketakutan. Putih, panik dan menawarkan senjata saktinya untuk menghadapi serangan itu. Dang! Pria berantai itu masih meninju dan bertabrakan dengan harta sihir lawan, yang hancur berantakan dan jatuh ke tanah. Bang! The Chain Man mengikuti dengan pukulan lain. Tahap ke-9 Yuan Ying itu, menyaksikan dagingnya berubah menjadi lumpur. Tang Zichen mengayunkan pedangnya. Potong salah satu Yuan Ying. Tahap ke-9 Yuan Ying yang tersisa adalah bodoh. Tang Zichen dan Chain Man menyerang bolak-balik. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Tang Zichen membunuh tahap ke-9 Yuan Ying itu.
Sejauh ini, ketujuh pria terkuat keluarga Ning di kota Tianbao telah dipenggal oleh Tang Zichen. Setelah Tang Zichen selesai membunuh mereka, dia diam-diam pergi dan kembali ke penginapan. Zichen, bagaimana kabarmu? Semuanya sudah mati, tetapi hanya 7 yang tersisa. Ning Bao Jun juga membawa beberapa orang bersamanya. Saya pikir cepat atau lambat Ning Bao Jun akan kembali ke kota Tianbao, dan kemudian dia akan mengetahui bahwa semuanya 7 anggota klannya di kota Tianbao sudah mati. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana perasaan Ning Bao Jun ketika dia kembali ke kota Tianbao dan melihat pemandangan ini. Masih tertipu tentang membunuh Tang Zichen, tapi hasilnya bagus. Sekarang total 13 orang dari Ning klan mereka telah dibunuh oleh Tang Zichen. Tang Zichen, di sisi lain, sejauh ini tidak terluka. Tang Zichen akan memberitahu mereka betapa salahnya mereka. Saat ini, di dekat Sekte Awan Terbang. Paman 8, aku khawatir kita tidak akan bisa menemukannya, tapi bajingan Tang Zichen itu tidak tahu di mana dia bersembunyi. Bajingan. Ning Bao Jun mengatupkan giginya dengan kejam. Paman 8, apakah kita masih mencari? Kita sudah mencari di area sekitar Sekte Awan Terbang, sepertinya ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ya, Paman ke-8, mari kita kembali ke kota Tianbao dulu. Masih ada 7 anggota klan kita di kota Tianbao. Seandainya Tang Zichen sudah pergi ke kota Tianbao, bukankah itu berbahaya? Tubuh Ning Bao Jun bergetar, seolah dia memikirkan konsekuensi ini. Ayo pergi kembali ke kota Tianbao, semoga mereka bertujuh tidak seberuntung itu. Paman ke-8, jangan khawatir, kita memiliki 2 klan tingkat ke-9 Yuanying yang menjaga kota permata surgawi, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Tang Zichen tidak sekuat itu untuk membunuh mereka semua bersama-sama. Meskipun demikian, Ning Bao Jun dan yang lainnya masih dengan cepat bergegas kembali ke kota Tianbao. Menjelang malam, mereka akhirnya kembali ke kota Tianbao. Saat mereka berdiri di gerbang kota, salah satu dari mereka berteriak, Ning Miao. Ning Miao, Ning Su. Aneh, bukankah mereka bertiga tidak berjongkok di sini? Ning Bao Jun dan yang lainnya segera mencari di dekat tembok kota dan menemukan kepala. Ini, Ning Miao ini. Ning Bao Jun dan 8 atau 9 orang lainnya terkejut. Tidak bagus, cepat kembali ke keluarga Tang. Ketika mereka kembali ke keluarga Tang, mereka menemukan bahwa 3 pria kuat yang mereka jongkok di keluarga Tang juga telah berubah menjadi mayat yang tercabik-cabik. Apa yang terjadi di sini? Teriak Ning Bao Jun. Saat itu, salah satu dari mereka berteriak, lihat ada tulisan di dinding. Ning Bao Jun dan yang lainnya menoleh dan melihat garis di dinding Ning Bao Jun. Semuanya baru permulaan, aku akan membunuh keluarga Ningmu, satu persatu. Tinggallah Tang Zichen. Tang Zichen. Mata Ning Bao Jun melebar karena marah, segera terbang ke udara dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tang Zichen, keluarlah, aku tahu kamu bersembunyi di kota, kamu punya nyali untuk keluar. Ning Bao Jun berteriak di langit dan seluruh kota Tianbao mendengarnya. Pada saat ini, di kamar penginapan, Tang Zichen secara alami juga mendengarnya. Tang Zichen mendengus, tampaknya Ning Bao Jun telah kembali ke kota Tianbao. Bagus, selanjutnya aku diam-diam akan mengintai dan membunuh semua orang di sekitarnya satu persatu, dan akhirnya ketika manusia rantaiku juga dikorbankan ke tingkat menengah atas, itu akan menjadi hari untuk melawannya sampai mati. Pikiran Tang Zichen indah, tapi sayangnya kenyataan Tang kejam. Karena, di saat berikutnya, terdengar teriakan dari langit dari Ning Bao Jun, Tang Zichen, jika kamu tidak keluar, aku akan membantai seluruh kota Tianbao. Tubuh Tang Zichen bergetar saat mendengar ini. Sedetik yang lalu, Tang Zichen telah merencanakan untuk membunuh keluarga Ning satu persatu setelahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka Ning Bao Jun akan mencoba memaksa Tang Zichen muncul dengan membantai kota. Mu Qianji panik dan masuk ke kamar. Zichen, Ning Bao Jun ingin membantai kota, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin kamu tidak keluar untuk mati karena orang-orang di kota Tianbao, kata Mu Qianji dengan cemas.
Tang Zichen juga tertekan. Saya tidak berharap bahwa saya meremehkan kebrutalan keluarga Ning mereka. Seluruh kota Tianbao, dengan populasi lebih dari 200.000, haruskah saya membiarkan begitu banyak orang tak berdosa mati karena saya? Puluhan ribuan murid dari Sekte Fei Yun, serta keluarga Tang juga mati karena aku, dan aku tidak bisa membiarkan orang tak berdosa di kota Tianbao mati lagi karena aku. Tetapi, 1000 Jie, meskipun aku bukan orang baik, tapi bagaimanapun juga aku masih memiliki garis bawah. Sayangnya tidak ada yang bisa kulakukan. Jika Jun Ningbao benar-benar membantai kota, aku hanya bisa muncul. Kamu menjadi siap. Tapi kita mungkin tidak seberuntung itu untuk melarikan diri kali ini. Mu Qianji dipenuhi dengan kecemasan. Tang Zichen berkata, ribuan ekstrim atau dengan cara ini, saya akan melarikan diri sendiri. Anda terus bersembunyi, mereka tidak hanya mencari Anda, selama saya muncul tentu saja tidak ada yang akan memperhatikan Anda. Aku tidak menginginkannya, aku akan mati bersama bahkan jika aku harus mati. Bodoh, mudah bagiku untuk melarikan diri sendirian, selain itu aku tidak perlu menambahkanmu lagi ke pedang terbangku, aku juga bisa lebih cepat. Ini tidak apa-apa, Cici, kamu harus percaya padaku, aku tidak bisa mati semudah itu. Lalu di mana kita akan bertemu? Tang Zichen berkata, kamu pergi ke kota Zubai dan tunggu aku di penginapan terdekat di balai teleportasi kota Zubai. Katanya, bagus, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Saya akan. Pada saat ini, di langit, Ning Baojun berteriak lagi, Tang Zichen, maksudmu aku tidak berani. Pada hitungan ketiga, jika kamu tidak muncul lagi, aku akan membantai kota. 1, 2, 3. Secara kebetulan, penginapan tempat Tang Zichen menginap berada di jalan ini. Ketika Tang Zichen melihat pedang terbangnya menuai seperti sabit, Tang Zichen segera bergegas keluar dan memegang pedang terbangnya di tangannya sekaligus. Detik berikutnya, Tang Zichen membersihkan jejak spiritual dari pedang terbang Ning Baojun. Ning Baojun terkejut, dia memiliki total 2 pedang terbang, satu yang telah diambil oleh Tang Zichen di Xiuhai terakhir kali, yang merupakan pedang terbang terkuatnya, pedang terbang rendah menengah, dan yang lainnya apakah ini sekarang pedang terbang superior dasar. Saat ini, dia ingin menerbangkan pedangnya untuk memanen kepala jalanan untuk menunjukkan kepada Tang Zichen bahwa dia bisa melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Akibatnya, Tang Zichen hanya kebetulan berada di jalan ini dan kemudian mengambil pedang terbang keduanya sambil lalu. Dengan cara ini, Ning Baojun tidak memiliki pedang terbang. Apa artinya tanpa pedang terbang? Artinya dia tidak bisa terbang dengan pedang, bahkan jika dia mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk terbang, kecepatannya sangat berkurang, tapi tentu saja, Tang Zichen tidak tahu bahwa Ning Baojun tidak memiliki pedang terbang lagi di saat ini. Tang Zichen menyingkirkan pedang terbang yang baru saja dia ambil dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun itu adalah pedang terbang superior utama, sudah merupakan penghinaan besar untuk dapat merebut pedang terbang Ning Baojun lagi ke wajahnya. Kamu, Ning Baojun sangat marah, berdiri di udara dan mengarahkan pandangannya ke arah Tang Zichen di tanah, yang sekarang telah memulihkan penampilannya dan tidak lagi menemani lelaki tua itu. Tang Zichen tertawa, Ning Baojun, jika kamu masih memiliki senjata ajaib, jangan ragu untuk mengeluarkannya, aku akan mengambil semuanya. 7 pria kuat Yuan Ying terbang dari tanah ke sisi Ning Baojun. Salah satu dari mereka dengan sibuk berkata, Paman ke-8, pedang terbangmu yang kedua. Wajah Ning Baojun sangat jelek, dan di depan beberapa junior, pedang terbang kedua hilang lagi. Ning Baojun berteriak, Tang Zichen, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengikuti nama belakangmu. Tang Zichen mencibir, ini bukan pertama kalinya kamu mengatakan itu, kamu telah mengatakannya beberapa kali dan itu tidak menjadi kenyataan sekali, menarikmu. Kata-kata Tang Zichen seperti tamparan di wajah Ning Baojun. Tang Zichen dengan sinis mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh Tang Zichen. Ya. Ning Baojun tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menggunakannya sebagai senjata ajaib untuk menyerang Tang Zichen.
Tang Zichen menginjak pedang terbangnya sendiri, dan dengan satu gerakan pikirannya, dia menyingkir, sementara Ning Baojun, secara mengejutkan, tidak dapat mengimbangi kecepatan gerakan Tang Zichen. Sangat lambat. Tang Zichen terkejut, terakhir kali dia berada di Xiuhai, Ning Baojun sangat cepat. Kesadaran Tang Zichen menyadarkannya pada detik berikutnya, dan dia tertawa, Ning Baojun, mengapa kamu sangat lambat? Apakah kamu tidak memiliki pedang terbang lagi? Hahaha. Tang Zichen sangat bahagia, hanya mengambil pedang terbang Ning Baojun begitu benar. Ning Baojun tidak memiliki pedang terbang lagi, dia tidak bisa terbang dengan pedang. Tang Zichen bisa membuangnya di 10 jalan. Tentu saja, hanya jika Tang Zichen pergi, tetapi sekarang dia tidak memiliki pedang terbang, Tang Zichen tidak perlu takut padanya sama sekali, Tang Zichen hanya perlu tidak mendekatinya. Ning Baojun diejek oleh ejekan telanjang Tang Zichen, dan wajahnya merah padam. Tang Zichen, kamu mengembalikan pedang terbangku. Ning Baojun berkata dengan gigi terkatup, dia sendiri tidak tahu mengapa dia mengatakan kalimat yang tidak tahu malu, apakah itu karena dia terlalu menginginkan pedang terbangnya kembali. Abadi tanpa senjata ajaib seperti pendekar pedang tanpa pedang atau juru masak tanpa panci. Hahaha, kembalikan pedang terbang itu padamu. Ya, jika kau mengejarku, aku akan mengembalikan pedang terbangmu, dan aku akan membiarkanmu membunuh. Jangan berani-berani memaksaku. Ning Baojun tiba-tiba bergegas menuju Tang Zichen, mencoba serangan mendadak. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia tanpa pedang terbang, dia tidak secepat Tang Zichen, yang pergi beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Rumput kamu. Ning Baojun gemetar karena marah di hadapan publik, dan ada sekelompok keturunan keluarganya menonton, dimainkan oleh Tang Zichen seperti ini, dia sangat marah hingga ingin muntah darah. Pada saat ini, Mu Qianji, yang sedang menonton dari jendela penginapan, sedikit tersenyum. Mu Qianji juga melihat bahwa tanpa pedang terbangnya, Ning Baojun seperti burung tanpa sayap, dia tidak lagi dapat melakukan apapun pada Tang Zichen. Tang Zichen, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Ning saya, apakah menurut Anda keluarga Ning saya akan membiarkan Anda pergi? Ning Baojun tidak dapat mengejar Tang Zichen, tetapi malah digoda oleh Tang Zichen ke dalam lingkaran di langit, jadi dia berhenti mengejar dan berhenti. Tang Zichen berkata dengan konyol, kamu telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi lagi? Itu hanya tahi lalat, jadi apa salahnya aku membunuh sebanyak yang aku bisa? Ning Baojun mendengus dingin. Tang Zichen menjentikkan jarinya dan berkata, benar, keluarga Ning sama seperti semut di mataku, tidak masalah jika aku membunuh lebih banyak lagi keluargamu. Jangan khawatir, tujuanku bukan untuk membunuh 3 atau 5 orang dari keluarga Ning Anda, saya pasti akan memusnahkan keluarga Anda. Bahkan denganmu, apakah kamu layak? Jika kamu benar-benar punya nyali, jangan lari saat ini. Ning Baojun, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh beberapa anggota keluarga Ning di sisimu tepat di depanmu? Setelah mengatakan itu, pikiran Tang Zichen tiba-tiba bergemerincing di bawah kaki sekelompok anggota keluarga Ning di langit, dan seketika seorang pria berantai membengkak. Boom! Pria berantai itu tiba-tiba menghancurkan tinju raksasa di pusat kekuatan keluarga Ning Yuanying di udara. Kelompok pembangkit tenaga Ning klan Yuanying tidak menyangka bahwa manusia rantai akan tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka, dan manusia rantai ini juga anggota klan dari alat sihir klan mereka, pengumban surgawi. Namun, sudah terlambat, pria berantai itu meninju, dan 7 atau 8 anggota keluarga Ning terlempar sampai mati dalam satu gerakan, 4 di antaranya berada di tahap ke-6, ke-7, dan ke-8 dari Yuanying. 4 sisanya, segera melarikan diri. Tidak, Ning Baojun berteriak dari jarak 1000 meter di udara. Tidak heran Tang Zichen baru saja menggodanya menjadi lingkaran, dia mencoba untuk memisahkan dia dan klannya lebih jauh untuk memfasilitasi tindakan Tang Zichen. Rantai Tang Zichen telah ditempatkan di bawah kaki kelompok anggota Ning klan itu sejak lama, sehingga serangan tiba-tiba menghancurkan 4 orang kuat Yuanying dari Ning klan berkeping-keping dalam satu gerakan, dan Yuanying tidak dapat melepaskan diri tepat waktu.
dapat dikatakan bahwa Tang Zichen telah membunuh 4 anggota klannya tepat di bawah hidung Ning Baojun. Hahaha, Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Keluarga Ning bergegas, tapi apa gunanya, keempat klan itu sudah hancur berkeping-keping. Tang Zichen, aku tidak berbagi nasib yang sama denganmu. Ning Baojun mendesis. Tang Zichen berkata, sudah lama datang, bukan? Pada saat itu, salah satu dari 4 anggota klan Ning yang tersisa berkata, Paman ke-8, kamu tidak memiliki pedang terbang lagi, jadi aku akan memberimu pedang terbang milikku ini terlebih dahulu, dan kamu dapat mengorbankan dia dan berbalik itu menjadi milikmu, lalu pergi bunuh dia. Ning Baojun segera mengambil pedang terbang anggota klan itu. Sayangnya, dia bukan Tang Zichen, dan akan membutuhkan waktu baginya untuk membersihkan jejak spiritual pihak lain, dan bahkan lebih lama mengorbankannya untuk menjadi pedang terbangnya sendiri atau dia tidak akan bisa bersatu. Pedang spiritualnya dan bermain dengan buruk. Dan ketika dia mengorbankannya menjadi senjatanya sendiri lagi, Tang Zichen menantu perempuannya dapat beralih dari kehamilan hingga melahirkan, yaitu tanpa 1 atau 2 tahun pengorbanan, dia tidak dapat mengorbankannya menjadi senjatanya sendiri sama sekali. Tidak seperti Tang Zichen, itu semua dilakukan dalam sekejap mata. Ning Baojun meraung mengerikan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, Ning Baojun sedang berdiri dengan 4 anggota klan yang tersisa, jadi Tang Zichen tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Tapi rantai hitam di tangan Tang Zichen jatuh diam-diam ke tanah lagi, dan kemudian pikiran Tang Zichen mengambil kendali dan diam-diam mengintai di belakang kelompok anggota Ning klan itu. Tang Zichen dengan sengaja mengalihkan perhatian Ning Baojun saat dia berbicara dengannya. Ning Baojun, apakah kamu merasa marah itu benar? Tang Zichen, jika aku tidak membunuhmu aku. Hahaha. Tang Zichen tertawa, sama seperti Tang Zichen, dengan gerakan tiba-tiba dari pikirannya, berhasil mengintai keempat keluarga Ning Yuan. Rantai di belakang orang kuat bayi itu melebar dengan suara gemerincing, dan hampir secepat kedipan mata orang rantai itu sekali lagi meninju ke arah 4 anggota keluarga Ning. Ledakan. Dalam sekejap, pria berantai Tang Zichen meledakkan 3 bayi keluarga Ning lagi. Tidak, Ning Baojun berteriak lagi, tapi sayangnya, dia hanya bisa menyaksikan tubuh ketiga klan itu hancur berkeping-keping. Setelah Tang Zichen membunuh ketiga Ning clansmen, dia mengambil kembali rantai itu dalam sekejap mata. Sejauh ini, sisa dari klan Ning, hanya Ning Baojun dan pria lain dari tingkat ke-9 Yuan Ying yang masih hidup, dan sisanya, semuanya telah terbunuh. Tang Zichen juga hampir sampai tahap ke-9 Yuan Ying lainnya. Saya khawatir tidak mudah untuk membunuh di depan Ning Baojun. Ning Baojun, mari kita bertemu lagi lain kali. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen dengan cepat melesat ke kejauhan. Ning Baojun mencoba mengejar, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki pedang kekaisaran untuk diterbangkan, dan segera dia tidak dapat melihat sosok Tang Zichen. Tang Zichen langsung datang ke kota Zubai dan tinggal di penginapan terdekat ke arah teleportasi kota Zubai, di mana Mu Qianji kemudian akan datang untuk bertemu dengan Tang Zichen. Tang Zichen ada di kamarnya di penginapan ini, mengorbankan manusia rantainya. Setelah sekitar 5 hari Tang Zichen akhirnya mengorbankan manusia rantai menjadi alat sihir kelas menengah yang unggul. Setelah mengubahnya menjadi senjata sihir unggul menengah, kekuatan manusia rantai meningkat pesat dan Tang Zichen segera datang ke pinggiran Zubai City untuk menguji seberapa kuat Chain Man-nya. Wow! Manusia rantai besi melebar dalam sekejap mencapai ketinggian 7 meter sebelumnya, tetapi saat ini, tingginya mencapai 15 meter, seolah-olah itu adalah manusia Meisha kecil. Haha, Iron Chain Man-ku telah meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 2 kali lipat, sekarang jika aku bertemu dengan Ning Baojun, aku jamin aku bisa melawannya. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh. Tang Zichen menyingkirkan Chain Man dan bersiap untuk kembali ke penginapan. Sudah 5 hari menunggu, dan Mu Qianji belum datang dari kota Tianbao untuk bertemu dengan kota Zubai. Aneh, Tousan Never tidak akan selambat itu. Alis Tang Zichen berkerut.
Tidak mungkin terjadi sesuatu pada Tousan Absolute kan? Tang Zichen segera meninggalkan ruangan dan pergi ke lantai pertama penginapan. Begitu Tang Zichen tiba di lantai 1, dia mendengar banyak tamu di lantai 1 berdiskusi. Benar-benar sebuah tragedi. Ya, Tang Zichen itu benar-benar hama. Tidak hanya dia hama, dia hanyalah iblis hama. Seluruh kota Tianbao telah dibunuh olehnya. Cek-cek, ku dengar kota Tianbao sudah menjadi neraka di bumi. Meskipun keluarga Fourfold Sining kejam, masalah ini juga karena Tang Zichen. Kami, orang biasa, benar-benar menderita karena nasib kami, sesuatu yang jelas tidak ada hubungannya dengan kami, namun kami harus membayar harga hidup kami. Kami bahkan tidak seperti manusia di mata para pembudidaya abadi itu. Aduh, hentikan, kerabat saya tinggal di kota Tianbao, dan saya tidak tahu apakah mereka semua sudah mati. Tang Zichen dimulai. Sibuk berbalik, dia bertanya apa yang baru saja kalian diskusikan. Senior, kamu masih belum tahu bahwa 5 hari yang lalu kota Tianbao dibantai. Apa? Tang Zichen gemetar. Sayangnya, itu semua karena seseorang bernama Tang Zichen dari kota Tianbao menyinggung keluarga besar di 4 lautan, dan sekte awan terbang telah dihancurkan sebelumnya. Tang Zichen dipenuhi amarah sekarang. Tang Zichen tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan muncul hari itu dan melarikan diri di depan Ning Baojun, tetapi setelah dia pergi, Ning Baojun masih menghabisi 300.000 orang yang tidak bersalah. Phew! Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Keluarga Ning, jika aku tidak membunuh mereka semua, aku, Tang Zichen, tidak layak menjadi laki-laki. Tang Zichen diam-diam bersumpah keluarga Ning ini benar-benar gila dan sempurna tanpa kemanusiaan lagi. Tang Zichen sibuk bertanya orang-orang yang meninggal di kota Tianbao semuanya adalah orang biasa. Benar, apakah ada penjilat peri? Aku tidak tahu tentang itu, tapi beberapa pembudidaya abadi tingkat rendah yang tidak punya waktu untuk melarikan diri pasti ada. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, ribuan dari mereka tidak datang untuk bergabung denganku selama 5 hari, bukankah dia punya waktu untuk melarikan diri? Wah tidak, aku tidak percaya Tousan Fold bisa dibunuh dengan mudah. Lalu mengapa dia tidak datang untuk bergabung denganku dalam 5 hari? Tang Zichen akan mencarinya di kota Tianbao. Pada saat itu, 3 pria masuk di pintu masuk penginapan dan berteriak, cepat ambilkan saya sesuatu yang enak untuk dimakan, lalu kemas 20 porsi untuk dibawa pulang. Ketiga pria yang masuk itu sangat menarik. Pemilik penginapan panik dan memerintahkan, seolah-olah dia tidak berani menyinggung. Tang Zichen diam-diam bertanya kepada pemiliknya, siapa mereka? Keluarga Ning datang ke One Heavy Sea untuk memburu anak buah Tang Zichen. Orang-orang dari keluarga Ning. Hati Tang Zichen bersenandung, tepat pada waktunya. Tang Zichen bertanya lagi, berapa banyak pria keluarga Ning yang ada di kota Zubai? Saya tidak tahu tentang itu, saya pernah mendengar ada lusinan, dan mereka semua tinggal di rumah bambu sutra, yang merupakan tempat tinggal yang dibuka oleh keluarga Ning di One Heavy Sea. Terima kasih. Tang Zichen meninggalkan penginapan dan langsung menuju ke Silet Bambu Mansion di kota Zubai. Ketika Tang Zichen tiba di rumah bambu sutra, dia berdiri di udara dan sekilas melihat bahwa memang ada lebih dari 20 orang yang tinggal di rumah bambu sutra. Di antara 20 orang ini, salah satunya berada di tahap keluaran, dan sisanya semuanya berada di tahap Yuanying. Kali ini, keluarga Ning telah mengirim untuk memburu Tang Zichen, terutama 2 orang di tahap keluaran yang bertanggung jawab memimpin tim, salah satunya adalah Ning Baojun, dan yang lainnya adalah yang ada di rumah bambu sutra sekarang. Ning Baojun bertugas mencari di luar, sementara yang ini bertugas mencari di kota Zubai. Saat ini, di Silet Bambu Mansion, di aula. Paman ke-9, mengapa kita belum berkemas kembali, kita kelaparan? Seorang bayi laki-laki menyentuh perutnya dan berkata, seharusnya aku tahu kita akan pergi ke penginapan. Baiklah, apa terburu-buru, kita semua dewa, tidak bisakah kita menunggu beberapa kali makan?
Pria yang dipanggil paman ke-9 ditegur untuk sementara waktu. Dia adalah yang terkuat di luar tubuh. Dia tampak seperti berada di tahap pertama keluar dari tubuh. Paman ke-9, saya mendengar bahwa pihak paman 8, mereka memusnahkan seluruh kota permata surgawi, dan sekarang ada desas-desus di seluruh kota Zubai bahwa 300.000 warga sipil terbunuh. Hehe, beberapa gripon hanyalah semut. Pria yang keluar dari tahap pertama itu tertawa tanpa peduli. Paman ke-9, karena paman ke-8 dan yang lainnya akan memusnahkan kota permata surgawi, itu artinya mereka belum menemukan Tang Zichen. Itu sebabnya mereka sangat marah. Saya pikir jika Ning Baojun belum pernah menemukan Tang Zichen, dia harus segera kembali ke sini. Jika mereka tidak dapat menemukan Tang Zichen, maka kemungkinan dia bersembunyi di Laut Tiga Lautan kedua. Kalau begitu, maka menemukannya lebih mudah lagi. Kita hanya perlu menjaga formasi teleportasi dan memastikan dia hidup atau mati. Saat itu, sebuah suara datang dari ambang pintu. Tidak perlu merepotkan, aku sudah di depan pintu. Siapa? Orang-orang yang berserakan segera bergegas ke pintu gerbang, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri di depan pintu gerbang. Kamu siapa? Aku Tang Zichen yang kamu cari. Apa, memburuku? Apa kamu tidak tahu seperti apa tampangku? Paman ke-9, ya, dia Tang Zichen. Seorang pria panggung Yuan Ying berteriak. Pria yang berada pada tahap pertama keluar dari tipuan itu memerintahkan, bertahanlah, jangan biarkan dia kabur. Ya, dalam sekejap, 19 pembangkit tenaga Yuan Ying mengepung Tang Zichen. Sudut mulut Tang Zichen membengkak dengan senyum menghina. Wow, Tang Zichen membalik tangannya dan pria berantai itu muncul dengan keras, seperti raksasa. Bunuh. Iron Chain Man menyapu dengan pukulan. 7 atau 8 orang tewas dalam satu gerakan, bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan diri dari bayi itu. Apa yang terjadi? Mengapa tali surgawi Ning He ada di tangannya? Dan itu jauh lebih kuat dari puluhan kali. Paman ke-9, kamu harus melakukan sesuatu. Untuk sesaat, selusin anggota keluarga Ning yang tersisa berada dalam kekacauan. Semuanya berpencar. Pria dari tahap pertama dari trik itu berteriak, dan 12 bayi keluarga Ning yang masih hidup berserakan. Tang Zichen menghadapi pria yang keluar dari tahap pertama, berharap pria berantai itu dapat mengalahkannya. Swoosh! Pria dengan pengetahuan keluar tubuh tahap pertama dengan ringan menebas telapak tangannya di udara, dan pisau seukuran telapak tangan dengan cahaya kehijauan mengiris Tang Zichen. Pun out! Pikiran Tang Zichen bergerak, dan pria berantai itu menghadapinya dengan pukulan. Bang! Bilah seukuran telapak tangan itu tiba-tiba terlempar. Pria yang keluar dari tahap pertama puff dan memuntahkan darah. Pukul lagi. Pria berantai itu langsung menekan lagi. Pria dari tahap pertama dari trik memucat saat kekuatan Iron Fistman hampir membunuhnya dalam hitungan detik dan dia sama sekali bukan tandingan untuk tahap pertama dari trik. Bagaimana mungkin? Tidak punya waktu untuk berpikir, tahap pertama di luar tubuh itu mengelak. Puff! Pada saat itu, pedang terbang di atas kepalanya menebas lurus ke bawah. Itu adalah Sura Seven Blade milik Tang Zichen. Pria yang keluar dari tahap pertama hanya memperhatikan pria rantai itu dan bahkan tidak memperhatikan Tang Zichen, jadi dia hanya mencoba menghindari pria rantai itu, tetapi tanpa diduga, tanpa pertahanan, dia ditebas oleh Tang Zichen bahkan tanpa melepas tubuh bayinya. Bodohnya, 12 pembangkit tenaga Yuan Ying yang masih hidup dari keluarga Ning semuanya telah terbunuh, dan menyaksikan paman ke-9, yang berada pada tahap pertama dari tahap keluar tubuh terbunuh. Ya Tuhan, ini adalah salah satu dari 8 tahap keluar tubuh dalam keluarga mereka, dan meskipun itu adalah yang terakhir di peringkat itu masih merupakan tahap keluar tubuh dan mati seperti ini. Jika berita ini dikirim kembali, seluruh keluarga Ning akan terguncang. Awalnya keluarga 8 gerai, sekarang menjadi keluarga 7 gerai. Paman ke-9, 12 pembangkit tenaga Yuan Ying yang tersisa menjerit saat mereka melihat mayat yang terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah.
Tang Zichen tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada kelompok itu untuk memanfaatkan ketidakpercayaan mereka yang mengejutkan dan meledakkan mereka sampai mati. Ledakan. Pria yang dirantai itu meledakkan sekelompok orang itu. Tang Zichen juga menggunakan surah Seven Blade dan mampu membunuh satu persatu. Beberapa detik kemudian, 8 lainnya tewas. Hanya 4 yang tersisa untuk melarikan diri. 4 orang yang tersisa panik dan melarikan diri ke kejauhan. Mencoba lari, Tang Zichen menawarkan pedang terbangnya dan dengan cepat mengejar mereka. Kecepatan Tang Zichen jauh melebihi kecepatan mereka, itulah sebabnya dia langsung menyusulnya. Ledakan. Kalahkan satu sampai mati. Membunuh satu lagi. Bersambung.